Jadi bagaimana kita bisa tahu orang yang berkualitas akan agama dan akhlak serta perilaku baiknya? Hal yang pertama harus dilakukan adalah melihat dari segi pendidikannya. Dari situ kita kurang lebih banyak tahu pendidikan apa yang lebih banyak dia pelajari dalam hal agama dan duniawi. Kemudian lihat dari pendidikan dan perilaku kedua orang tuanya. Dari situ kita juga bisa melihat apa saja yang diajarkan oleh orang tuanya kepada dia dalam segi agama dan pendidikannya. Jadi intinya dalam ilmu pendidikan dia termasuk orang yang berprestasi atau tidak. Terus dalam hal agama kita bisa lihat apakah dia mengerti secara basic tentang agama. Terus dari orang tuanya juga kita bisa lihat orang tuanya berpendidikan seperti apa. Terus dari agama orang tuanya seperti apa. Karena kurang lebih anak itu belajar dari apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kita bisa lihat dari sana. Selanjutnya juga kita bisa ngelihat seperti yang tadi istri gue bilang dari akun sosial medianya. Kurang lebih kita bisa ngelihat juga dari cara dia bergaul, dia berteman, apakah teman-temannya mengarah kepada hal yang positif atau lebih banyak negatifnya. Nah, dari situ juga kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan mendasar tentang keagamaan yang simpel saja tetapi banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bertanya tapi seakan-akan tidak memberikan pertanyaan. Dari situ kalian bisa tahu tentang keseharian dan perilakunya. Kemudian jika kalian bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, kalian bisa tanyakan agama dan akhlaknya serta tabiatnya kepada orang tuanya. Ya, walaupun tidak ada orang tua yang mau menjelekkan anaknya di depan orang lain. Tapi satu sisi pasti akan berbicara jujur apa adanya tentang perilaku, akhlak, dan tabiat pasangan kamu. Nah, setelah itu kalian lakukan sholat istikharah, berdoa, dan meminta petunjuk kepada Allah untuk diyakinkan apakah dia jodohmu atau bukan. Nah, kalau dari pendapat saya seperti itu. Karena buat saya, nah setelah kita tahu semuanya mungkin memang ada sedikit keraguan-keraguan itu pasti muncul. Makanya kenapa tadi saya bilang sholat istikharah dan banyak berdoa gitu loh. Kalau memang ini jodohnya, diberikan petunjuk, dicondongkan kepada dia, dimudahkan, dilancarkan, intinya seperti itu. Tapi kalau memang bukan jodohnya, pasti akan ada ya keraguan itu pasti muncul. Dan memang kalau misalnya nanti pun memang itu bukan jodohnya, di tengah jalan ya pasti ada aja kejadian-kejadian yang memang mengharuskan kita tidak berjodoh dengan dia. Intinya seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Ingin menikah tapi masih maju mundur dengan berbagai pertimbangan. Ada banyak hal bang yang menjadi pertimbangan saya. Mulai dari maaf, yang kenalan statusnya laki-laki, duda punya anak, atau laki-laki single tapi jauh lebih muda dari saya umurnya. Sedangkan saya jujur pribadi nggak siap lahir batin menikah dengan laki-laki duda, apalagi yang sudah punya anak dan mantan istri juga masih ada. Bagi saya itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari bang. Antara di batin nggak bisa nerima, ditambah lagi orang tua dan keluarga besar sama juga nggak berkenan. Atau laki-laki yang suka sama saya tapi saya nggak suka. Atau sebaliknya, saya suka orang tua nggak suka. Belum lagi tekanan dari sana sini yang saya hadapin. Perdebatan dengan orang tua, beban sih pastinya. Belum nikah aja sudah banyak beban pemikiran saya. Apalagi ketika berumah tangga, pasti permasalahan yang akan dihadapi lebih kompleks lagi, bahkan datangnya secara beruntun. Jika tidak kuat mental serta menghadapinya bisa stres saya bang. Makanya kenapa para wanita bukan tidak mau menikah dan punya keluarga. Tapi jika mental dan emosinya masih labil, belum tentu pasangan paham dan mengerti apa yang kita rasain.
Dan terkadang pria taunya maunya istrinya solehah dan lupa bahwa wanita juga memiliki kekurangan dan tidak selalu sempurna kesolehannya. Hanya pria yang memperlakukan baik, yang paham akan bagaimana wanita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa laki-laki akan bisa memahami wanita. Inti dari semua itu, yaitu bukan terlalu pemilih, tetapi memang kondisinya belum cocok atau ketemu yang pas. Kalau menurut saya, kemudian dari pihak laki-laki juga kurang bisa meyakinkan wanita. Hanya tertarik pada anak gadisnya, tetapi ketika ditanya dan ditantang soal pernikahan, alasannya banyak, Bang. Kalau udah begitu, pihak wanita pun juga malas untuk berkenalan. Atau kasusnya orang tua si laki-laki terlalu materialistis. Yang pertama kali ditanyakan adalah pekerjaan orang tua si perempuan, dan langsung ilfil liatnya. Oke. Kalau menurut pendapat saya dan jawaban saya adalah, kalau kamu tidak bisa menjalani suatu hubungan dengan seseorang karena dia punya masa lalu yang memberatkan untuk kamu, ya jangan kamu coba mendekati atau mencoba untuk bertaruh. Ya karena mungkin memang itu udah pilihan kamu ya. Yang kedua, kalau ada laki single yang baik agamanya, baik akhlaknya, menyejukkan pandangan untuk kamu, saya rasa kenapa enggak kamu coba. Karena kedewasaan seseorang itu nggak bisa diukur dari masalah usia. Kadang ada yang lebih muda tapi lebih dewasa, bahkan yang lebih tua sifat kekanak-kanakannya pun juga masih ada. Yang ketiga, permasalahan sreg atau tidak sreg. Permasalahan suka atau tidak suka ini sering terjadi. Kadang kita sreg tapi targetnya nggak sreg, atau bahkan sebaliknya. Di sini intinya kamu cari tahu dulu sudut pandang apa yang lebih utama yang kamu lihat untuk menilai seseorang. Karena dalam memilih pasangan itu ada 4. Yang pertama agamanya, kedua itu nasab, ketiga itu fisik, keempat itu baru hartanya. Dari keempat kriteria tersebut, kamu boleh lihat salah satu dari mana yang kamu utamakan. Walaupun yang utama adalah sebenarnya agama dulu, tapi nggak dipungkirin ada beberapa orang pun juga melihat dari fisiknya dulu, baru agamanya. Kemudian keturunannya dan baru hartanya. Nah, adanya pun pertentangan dari orang tua, disitulah cara kamu bagaimana kamu meyakinkan kedua orang tua kamu kalau memang dia adalah pilihan yang terbaik untuk diri kamu. Yang keempat, untuk masalah emosi dan label itu wajar. Apalagi pasangan muda yang ta'aruf dan berpacarannya setelah menikah. Disitulah kita belajar mengerti pasangan. Adapun nanti ujian atau masalah, disitulah letak sesungguhnya. Nah, disitulah asiknya. Karena untuk bisa saling mengerti dan belajar memahami. Di saat ada masalah, ingat aja itu adalah ujian dan tahap mengenal. Ya, layaknya kayak orang pacaran aja, pasti ada berantem-berantem kecilnya. Ya namanya juga habis menikah baru pacaran ya pasti ya. Intinya sama seperti orang pacaran lah, intinya ini menikah dulu baru pacaran, lebih sah, lebih afdol lah istilahnya. Nah, dari situ kita belajar memahami pasangan kita, tabiat pasangan kita. Kalaupun ada kekurangan, disitulah kita harus memahami dan melengkapi. Ingat aja kita adalah pakaian untuk pasangan kita dan begitu juga sebaliknya. Kalaupun ada keraguan untuk menikah karena hal seperti itu hal yang wajar. Karena setan itu nggak suka dengan adanya pernikahan. Bahkan orang yang menikah pun, ya setan itu ganggu-ganggu supaya bercerai gitu. Yang kelima, pasangan kita kurang lebih adalah cerminan diri kita. Insya Allah yang baik akan dapat yang baik. Yang jelas selalu berprasangka baik terhadap Allah dan selalu introspeksi diri untuk jadi diri yang lebih baik ke depannya. Memang nggak ada yang ngejamin wanita atau laki-laki yang bisa memahami pasangannya. Pasti ada kurangnya. Jadi ingat aja, masalah apapun yang kamu hadapin dengan pasangan itu adalah ujian dari Allah. Yang intinya saling belajar dan mau berubah untuk jadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan. Yang keenam, kalau memang kamu belum bertemu dengan jodohmu atau belum ketemu sama orang yang cocok sama diri kamu coba introspeksi diri kamu. Apakah standar kamu terlalu tinggi? Atau misalnya kamu punya dosa terhadap seseorang yang mungkin itu menjadi penghalang untuk kamu mendapatkan jodoh.
Yang ketujuh, kalau memang ada seseorang lelaki yang serius dengan seseorang, itu dia bukan ditanyain kapan siap untuk menikah. Tapi bahkan dia sendirilah yang akan meminta kepada orang tua kamu untuk menikahi kamu. Tapi ingat juga, sebagian yang diminta untuk dinikahin, terutama kamu dan keluarga, jangan terlalu meminta mahar atau akad yang memberatkan. Intinya sesuai kemampuan si pelamar. Dan balik lagi, tujuan utama kalian adalah menikah. Jadi, yaitu, kalau misalnya ada orang ingin melamar kamu, jangan kamu meminta sesuatu yang berlebihan. Intinya seperti mahar yang terlalu mahal, pesta yang besar-besaran, sehingga memberatkan si calon pelamar. Nah, itu yang mungkin menjadikan rata-rata laki-laki itu nggak berani untuk melamar. Yang kedelapan, kalaupun ada pihak pasangan yang menanyakan apa pendidikan dan pekerjaan kita dan orang tua kita, itu wajar karena di sini mereka ingin tahu nazab atau keturunan kita. Untuk apa ditanyakan seperti itu? Mungkin memang punya pendapat masing-masing orang untuk menanyakan seperti itu. Misalnya pihak laki-laki dan keluarga menanyakan ke si perempuan supaya dia dan keluarga tahu bahwa calon istrinya adalah orang yang terdidik dan bisa mendidik anak dan cucunya dengan baik, karena ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, pihak perempuan dan keluarga tahu bahwa yang akan menikahi putrinya atau anak perempuannya adalah laki-laki yang memiliki tanggung jawab dan memiliki sifat dan kasih sayang. Nah, itu beberapa jawaban dan pendapat dari saya. Kalau misalnya memang ada yang masih belum berkenan, bisa ditanyain lagi di kolom komentar atau bisa DM saya langsung ke Instagram saya yang ada di bawah nih, sebelah sini. Nah, kalian bisa follow, atau kalian ingin menanyakan sesuatu bisa langsung di DM. Dan buat masukan-masukan untuk saya, mungkin saya ada kekurangan dalam memberikan jawaban atau ada masukan untuk saya, boleh juga di komen, ditulis, atau DM langsung ke saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan di share, dan jangan lupa di subscribe. Dan this is my time for signing out. George signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.